hafal ampatnya karena kerja petang sia-sianya aku nih soal bocor. lima kata ini bahasanya 5 kata. Suryani. Jadi 5 kata ini jawaban daripada pertanyaan munkar dan nakir. Begitu kita masuk dalam kubur, nang 5 tadi sudah jelas, nang mahadang munkar nakir, nang 5 ini. Jadi ujar munkar nakir, kok tahu ya aja. Bocor aja soal bocor. Jadi ujar munkar nakir, kok tahu ya aja. Bocor aja soal bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, saya akan hadirkan 2 video, yang salah satunya dari Guru Zuhdi, dan sepertinya satu ustadz lagi sama-sama dari Banjar. Beliau mengajarkan sebuah amalan yang jika dihafal ya bacaan ini, maka nanti di alam kubur malaikat mungkar nakir tidak akan bertanya tentang pertanyaan kubur. Bahkan bisa jadi malaikat mungkar nakir tidak jadi mendatangi kita yang hafal amalan tersebut. Ini subhanallah teman-teman. Tidak satu muslim pun yang terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar nakir, kecuali mungkin para nabi, para rasul. Bayangkan Rasulullah pernah bersabda tentang salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Sa'ad bin Mu'az, di mana Rasulullah mengatakan lelaki ini membuat arsy-Nya Allah Azza wa Jalla bergetar ketika dia meninggal dunia. Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya, dan seandainya ada orang yang terbebas dari himpitan kubur, maka ketahuilah bahwa Sa'ad bin Mu'az lah yang akan selamat dari himpitan kubur. Sedangkan yang namanya himpitan kubur itu diawali dengan pertanyaan kubur, teman-teman. Maka di sini bisa kita pahami, teman-teman, setiap orang meninggal dunia, baik itu muslim, munafik maupun kafir, maka semuanya akan mendapatkan pertanyaan kubur. Lalu dari mana Guru Zuhdi mendapatkan ajaran seperti ini, yang ketika kita hafal sebuah kalimat ini, maka seorang akan terbebas dari pertanyaan kubur nih. Subhanallah teman-teman, sangat-sangat menyesatkan. Baik, kita simak dulu videonya. Siapa hafal galak iqrah alif ta ra ha no iqrah, kedua iqrah hawa karih kaf alif ra ha no salihin sin alif lam hawa ya non hafal ampatnya karena kerja petang sia-sianya aku nih soal bocor. Coba teman-teman ya, bayangkan dari mana Guru Zuhdi ini, di kitab mana, di ulama mana rujukannya beliau mendapatkan ajaran seperti ini. Coba perhatikan di layar saya tampilkan ya. Ada beberapa kalimat di situ, ada namanya itrah, kemudian itrah menggunakan huruf ha tipis dan beberapa bacaan lainnya. Yang katanya jika dihafal ini, maka malaikat mungkar nakir tidak jadi datang mendatangi kita untuk bertanya tentang pertanyaan kubur. Nah, sekarang kita akan simak satu lagi video teman-teman, salah seorang yang saya katakan sepertinya ini juga dari Banjar, dan videonya ini lebih panjang. Kita simak dulu. Ini jawaban guru ada hafalan ingatan nang supaya kita itu kada ditanya oleh munkar dan nakir. Tuh, jadi biar kada hafal asal ingat lah. Biar kada hafal asal ingat. Nah, 5 kata ini bahasanya 5 kata. Suryani. Jadi 5 kata ini jawaban daripada pertanyaan munkar dan nakir. Itrah, karah, nasar, salihin. 5 kata ini nah. Jangan kada ingat ya saudara. Biar kada hafal asal ingat aja. Itrah, karah, nasor, salihin. Lain solihin, lain sin biasa. Salihin. 5 kata nih diingatkan. Nah, itu adalah napanya kita menangkis pertanyaan tadi. Jadi apabila kita ingat hafal nang 5 ini, begitu kita masuk dalam kubur, nang 5 tadi sudah jelas, nang mahadang munkar nakir, nang 5 ini. Jadi ujar munkar nakir, kok tahu ya aja. Bocor aja soal bocor.
Dan ketahuannya soal apa? Karena ini tadi kunci jawaban daripada pertanyaan munkar nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka. Jadi kunci jawabannya ya ini tadi. Nah ini penting, perlu benar. Nah, jadi seperti abah guru tuh memikirkan kita sama apa supaya selamat di kubur, selamat di padang mahsyar, tak kumpul lawan sidin masuk surga mudah-mudahan. Di kitab mana sih yang mereka jadikan rujukan? Sehingga kalau kita perhatikan amalan-amalan mereka itu banyak yang aneh-aneh, teman-teman. Bahkan berani melanggar dalam urusan akidah, ya. Pertanyaan malaikat mungkar nakir, pertanyaan alam kubur itu merupakan akidah yang wajib harus kita imani, dan tidak satu orang pun, baik itu muslim ya, orang-orang kafir, yang akan terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar nakir. Makanya di awal saya katakan ya, Rasulullah pernah jelas mengatakan ya tentang Sa'ad bin Mu'az ketika meninggal dunia ya. Rasulullah mengatakan lelaki ini membuat arsy Allah Azza wa Jalla bergetar ketika dia meninggal dunia. Ya, maka ketahuilah kata Rasulullah, jika ada orang yang bisa selamat dari himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'az lah yang akan selamat dari himpitan kubur. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, jika ada seorang yang terbebas dari himpitan kubur, maka anak kecil lah ya yang akan terbebas dari himpitan kubur. Ini menunjukkan anak kecil pun, teman-teman ya, tetap mendapatkan pertanyaan kubur. Ya, coba pikir secara akal, yang namanya himpitan kubur itu setelah ditanya malaikat mungkar nakir atau sebelum? Jelas kan, adanya himpitan kubur berarti setelah pertanyaan kubur, pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Meskipun tetap perbedaan antara himpitan kubur antara orang mukmin, orang munafik dan orang-orang kafir itu jelas berbeda ya. Ulama mengatakan ya, himpitan kubur bagi Sa'ad bin Mu'az atau orang-orang yang beriman yang menjadi calon penghuni surga adalah himpitan berupa, ada yang mengatakan hanya sekedar ketakutan, bukan himpitan secara nyata yaitu tulang belulangnya diremukkan. Namun ada ulama juga yang mengatakan himpitan kubur itu tulang belulangnya tubuhnya diremukkan. Akan tetapi bagi orang mukmin yang akan menjadi calon penghuni surga, ia bersifat sementara. Beda dengan orang-orang munafik dan orang-orang kafir tentunya. Apalagi orang kafir ya, ketika mendapatkan himpitan kubur itu menjadi azab tentunya sampai hari kiamat. Maka teman-teman ya, dari keterangan bahkan sabda Rasulullah yang menjelaskan tentang kondisi Sa'ad bin Mu'az ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun manusia yang terbebas dari pertanyaan kubur, pertanyaan malaikat mungkar nakir, karena ini adalah merupakan pokok ya, salah satu pokok yang menjadi akidah yang wajib untuk kita yakini, bahwa tidak ada manusia baik itu muslim, kafir, munafik yang terbebas dari pertanyaan kubur, kecuali mungkin para nabi dan para rasul. Lalu yang jadi pertanyaan saya teman-teman ya, dari mana ajaran yang disampaikan oleh guru Zuhdi dan salah satu ustadz yang tadi ya, cukup mengamalkan ya atau menghafal ya bacaan ini yang katanya itroh ya, kemudian itroh menggunakan huruf hatifis, kemudian karoh dan bacaan-bacaan lainnya, katanya ini membuat malaikat mungkar nakir ya tidak jadi bertanya kepada kita tentang pertanyaan kubur. Karena dalam kalimat tersebut, 5 kalimat tersebut sudah terkumpul katanya jawaban-jawaban untuk pertanyaan malaikat mungkar wa nakir. Subhanallah teman-teman ya. Masih adakah yang mau membela, yang membenarkan ajaran-ajaran seperti ini? Ayo kita berpikir teman-teman ya. Zaman akhir ini banyak sekali terjadi kerusakan ya. Dan mungkin inilah ya yang pernah dikatakan Rasulullah, di akhir zaman akan banyak muncul khutbah. Khutbah itu orang yang hanya pandai berbicara tapi tidak tahu tentang ilmu Allah Azza wa Jalla, ilmu Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah. Hanya modal tahu berbicara saja teman-teman, tanpa memiliki landasan. Dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Jangankan perkara-perkara yang remeh ya, perkara tentang misalkan ya bagaimana cara rukunya Rasulullah, bagaimana cara berwudu Rasulullah, bagaimana cara makan Rasulullah, cara tidur Rasulullah. Bayangkan dalam urusan akidah saja ya berani dibuat main-main seperti ini teman-teman ya. Coba datangkan satu hadis saja, apalagi ini urusannya alam kubur teman-teman, yang tidak bisa kita ketahui, tidak bisa kita lihat kecuali sumbernya dari dalil, itu Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Ini perkara gaib loh ya, masalah alam kubur, masalah hari kiamat, masalah hari berbangkit, itu masalah gaib teman-teman. Maka butuh dalil yang menjelaskan itu semua.
Nah, sekarang kalau berani bicara tentang alam kubur ya, perkara gaib, datangkan dalil. Mana dalil yang mengatakan jika seorang membaca amalan ini atau cukup hanya mengingat atau menghafalkan bacaan-bacaan tertentu, maka kita akan terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar nakir. Ini subhanallah teman-teman ya. Silakan berpikir dengan cerdas, gunakan akal sehat kalian teman-teman. Di zaman era seperti sekarang ini sangat mudah bagi kita untuk mencari ilmu agama, dan begitu juga begitu mudah kita di zaman sekarang ini untuk sebenarnya kalau mau menggunakan akal sehat kita, akal kita, otak kita, mudah sekali untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Namun teman-teman, itulah ya maharnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, tentu kita semua tidak akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Terbukti di zaman atau di era seperti sekarang ini, begitu mudahnya ilmu untuk kita dapatkan, masih banyak saudara kaum muslimin kita yang terjebak dalam pemahaman-pemahaman sesat seperti ini. Barakallahu fikum. Saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga ya sebelum terlambat, sebelum nyawa kita diambil ya, maka kita perbaiki pemahaman agama kita agar amalan kita tentunya juga berubah bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Bertemu lagi di video berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.